Oke, baik. Waktunya hampir habis. Saya izin hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan dari kakak-kakak, teman-teman, dan ibu-ibu, bapak-bapak semua dijawab untuk soal nomor satunya di kolom chat, dan juga jangan lupa diberikan alasan mengapa memilih option tersebut. Silahkan. Ayo, karena waktu 1 menit sudah selesai. Di sini kita sama-sama latihan juga ya, Bunda ya. Jadi ketika nanti Iya. di Ukom, sudah Nah, terbiasa mengerjakan satu soal 1 menit. Gitu. 1 menit, betul. Oke, dari Kak Juliana, menjawab D, diikutin sama teman-teman semua, menjawab D semua. Kira-kira gimana? Mungkin ada yang ingin memberikan alasan mengapa menjawab option D untuk soal nomor 1. Mungkin dari Kak Juliana atau dari Kak Yulianti, boleh. Kalau misalkan malu nyalain mic-nya nggak apa-apa, di chat aja. Silahkan. Rata-rata menjawab D ya, Mbak Eka ya. Betul, Bunda. Jawabannya Mungkin D. ada adik-adik yang Bapak Ibu, adik-adik yang masih muda-muda nih, yang masih hangat-hangat mata kuliah manajemen keperawatannya. Nah, ini konsep kita nih di bagian apa ya soal ini di manajemen? Oke, Mungkin baik. bisa mewakili karena rata-rata dari 25 itu jawabnya D. Betul sekali. Silahkan. Mungkin ada yang ingin mewakili dari teman-teman semua, dari Kak Rosita Putri. Boleh, silahkan Kak Rosita. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ntar kalau salah, nggak diomelin juga ya, Bu ya. Enggak, kita sharing aja, Mbak. Kalau dia Betul. juga belum bisa menuntaskan malam ini seperti pertemuan sebelumnya, itu juga PR untuk dia. Karena kita kan Betul. soal-soal katanya Mbak Eka minta terbaru terus, jadi saya revisi, saya buat turunan soal. Nanti mungkin tanggal 17 saya udah nyiapkan soal hitungan, karena di manajemen juga banyak soal hitungan. Oke, baik. Luar Nah, biasa. coba mungkin menghemat waktu, Mbak. Ada yang bisa wakili atau saya membahasnya? Oke, langsung saja. Mungkin dari Budian, Ya. karena dari teman-teman Silakan kayaknya Mbak, dibuka cukup. slide kedua Mbak. Bisa Oke, mungkin saya baik. bahas. Nah, Oke, jawabannya D. Mudah-mudahan kompeten semua nih malam ini amin. pesertanya. Cuma ini kita konsep yang di manajemen keperawatan yang kita bahas, Bapak Ibu, adik-adik peserta malam ini, yaitu aspek penting yang diperhatikan seorang kepala ruangan dalam dia mendelegasikan suatu penugasan saat sedang sibuk, alasan sibuk apapun nanti dia melakukan kegiatan di rumah sakit, mau dia ada acara, mau dia memang ada meeting yang dadakan dalam suatu rumah sakit. Nah, dalam membenahi metode asuhan keperawatan yang baru, contoh kasus ini, Direktur Rumah Sakit memberikan tugas kepada Karu tersebut untuk mengikuti pelatihan manajerial selama 6 hari keluar kota. Nah, akibat dari instruksi tersebut, sebagian tugas akan didelegasikan. Jadi ini konsep yang soal kalau keluar soal seperti ini, berarti ingat teori pendelegasian staf. Nah, slide selanjutnya, Mbak, yaitu jawabannya di D, ya, memang betul. Ya. Apa itu? Saya ulas sedikit, membuka memori kita waktu kuliah dulu S1. Pendelegasian merupakan elemen yang penting dalam fungsi manajemen pengarahan. Ingat, nanti kita soal-soal selanjutnya akan bahas, fungsi manajemen itu ada planning, organizing, ada outfitting, ada controlling. Controlling itu yaitu pengarahan. Nah, dalam proses manajemen, di sini pendelegasian bukan merupakan pilihan, tetapi suatu keharusan apabila ada banyak tugas yang seringkali harus diselesaikan oleh seorang manajer atau di kasus ini yaitu suatu manajer di sini yang kita bicarakan yaitu kepala ruangan. Nah, dari situ betul Bapak Ibu malam ini menjawab D. Kita mendelegasikannya kepada yang betul-betul berkompeten. Jadi kita tidak bisa mengalihkan tugas itu cuma dengan alasan dia senior, dia sudah berpendidikan tinggi, enggak, tapi yang berkompeten dengan bidangnya tersebut atau yang membutuhkan keahlian yang tingkatnya sama tingginya dengan apa yang dialihkan tersebut. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi jawabannya betul, yaitu jawaban dikunci jawabannya D.
Silakan Mbak Eka. Baik, terima kasih Bunda Dian atas penjelasannya untuk soal nomor 1. Dan gimana nih buat teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semua untuk soal nomor 1? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kalau tidak, kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Oke, waktunya 1 menit. Baik. Jelas, Kak, katanya lanjut. Oke, baik. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik. Waktunya saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab untuk soal nomor 2-nya. Oke, dari Kak Yulianti menjawab D, diikutin sama Kak Yekti Ningtyas menjawab D juga. Boleh dong coba tadi kalau soal nomor 1 tadi masih diem-diem aja, sekarang soal nomor 2 boleh ada yang ingin menjelaskan mungkin mengapa memilih option D? Karena sama nih, semuanya juga menjawab D, atau mungkin ada jawaban lain selain D, silahkan. Kak Rinas, malam ini masih ada Kak Rinas. Ketemu lagi nih. Jawabannya D, Kak Rinas. Iya, mungkin Kak Rines boleh dibantu teman-temannya mengapa menjawab option Ayo D, Kak Kak Rines? Rinas. Biasanya Kak Rinas nih Mbak Eka, selalu nih ada pasti berargumen beliau nih. Betul, Ibu. Kak Iya, Rines aktif. Silahkan, Kak Rines. saya coba menjawab ya, Bu. Boleh, silahkan. Iya, Apakah prinsip etik yang harus dijalankan oleh perawat? Seorang pasien perempuan umur 30 tahun dirawat di bangsal kebidanan. Hasil pengkajian, klien hamil dengan status obstetrik G1, P0, A0, H0, usia kehamilan 20 minggu. Klien jatuh di kamar mandi dan mengalami keguguran. Klien belum mengetahui informasi tersebut, namun perawat telah menyetujui permintaan keluarga untuk merahasiakan terlebih dahulu informasi tersebut dari klien sampai kondisi psikologis klien benar-benar membaik. Nah, prinsip etik yang harus dijalankan oleh perawat adalah confidentiality, yaitu kerahasiaan tentang yang diminta oleh keluarga pasien tersebut bahwa klien dalam mengalami keguguran. Kalau operasi menurut saya nggak tepat karena ini adalah menepati janji non malafide merupakan sesuatu yang ini terjadi sesuatu yang cedera gitu. Beneficence kan berbuat baik, saya rasa tidak pas. Fidelity adalah setia. Jadi menurut saya confidentiality yang paling tepat untuk kasus tersebut di atas. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Rines, atas oke. alasan yang Udah ada yang mewakili ya diberikannya. Mbak. Oke, Silakan baik. Mbak Eka, slide nomor selanjutnya dibuka. Siap. Oke. Silahkan, Ibu. Hati-hati, jangan ketipu. Kak Rina sudah bagus argumennya tadi, Kak. Dan kata kunci Kakak tadi, yang cedera, terjebak kan di jawaban B. Dalam kasus tersebut, perawat tidak menyetujui untuk menunda. Tidak menyetujui di sini karena kata kuncinya tadi, prinsip apa yang dilanggar atau tidak dilakukan oleh perawat, yaitu malefisien, prinsip etik yang tidak menimbulkan bahaya atau cedera. Kak Rines tadi udah nyebutkan itu kata kuncinya itu dan tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik itu dan psikologis klien itu. Kasusnya jawabannya apapun nanti bentuk soalnya Bapak Ibu, jangan jawab di kata-kata D tadi. Tapi yang berhubungan dengan kata kunci di sini, psikologis, cedera, kata Kak Rines tadi, jawabannya B, Bapak Ibu.
Ingat soal-soal 6 kali pertemuan sebelumnya, saya belum mengeluarkan jawaban B. Karena veracity kita sudah pernah bahas, ya. Kemudian kerahasiaan soal-soal sebelumnya kita bahas. Karena ini pertemuan yang ketujuh dengan saya keluarkan bentuk soal ini jawabannya B. Silakan Mbak Eka di bawah saya akan jelaskan lagi. Nanti silakan Bapak Ibu berargumen. Saya nggak harus betul kok. Nah, ingat ini yang Kak Rines jelaskan tadi cukup baik sekali. Veracity itu kata kuncinya kejujuran Bapak Ibu, yaitu memberikan ya pelayanan kesehatan penuh dengan kebenaran. Kalau ada nanti contoh kasus soal seorang perawat Dian umur 40 tahun memberikan informasi yang akurat dengan kliennya tentang penyakit bla 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 bla. Kasusnya minggu-minggu dulu kita udah bahas. Jawabannya veracity, jujur. Yang kedua, beneficent, berbuat baik kata Kak Ines tadi, yaitu hanya melakukan sesuatu yang baik-baik untuk pasiennya atau kliennya. Nanti contoh kasus minggu-minggu dulu kita juga udah bahas. Bisa dilihat lagi di bank-bank soal yang kita sudah bahas. Yang confidentiality, kata Kak Ines tadi, kerahasiaan, yaitu menjaga informasi. Ini juga minggu-minggu dulu kita juga sudah bahas. Apabila pasien itu ada rahasia yang tidak boleh kita ceritakan ke keluarga pasien dan orang lain, kecuali kita dituntut untuk menjadi saksi di meja hukum. Ini jawabannya nanti confidentiality atau kerahasiaan. Yang kata Karines fidelity nggak mungkin tadi, betul. Karena kasus kita tadi bukan menepati janji. Fidelity yaitu menepati janji, yaitu apa? Komitmen kita terhadap pasien. Ingat Bapak Ibu, Karines, ingat lagi Bapak Ibu, kita soal-soal sebelumnya. Untuk soal etik, ini selalu atasan saya minta ke saya membahas terus di stiker saya. Kenapa? Karena setiap UKOM etik ini keluar terus Bapak Ibu, baik itu nanti dibentuk soal komunitas, baik dia dalam bentuk maternitas, medical bedah, maupun dia manajemen keperawatan, baik dia itu keperawatan anak, soal yang inilah diputar-putar. Ada jawabannya veracity, ada beneficent, ada kerahasiaan, ada fidelity. Jadi Mbak Eka, mungkin soal-soal ini boleh dibagikan juga ke peserta Mbak Eka, karena bentuk-bentuk etik moral ini, ya pengalaman yang sudah ujian saya tanyain terus, keluar nggak? Iya Bu, keluar Bu, kata cuma kata-katanya yang diubah-ubah. Mungkin perawat D menjadi perawat Eka, perawat Rines, perawat Ahmad gitu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, nggak apa-apa terjebak satu soal dulu, karena kalau hari ini terjebak, insya Allah nanti kedepannya ingat. Ya, Betul silakan. sekali. Mungkin Bapak Ibu bagaimana? Mungkin ada yang tidak sependapat dengan referensi yang saya punya. Kita di sini Mbak Eka, saya bukan yang pinter. Siapa tahu Bapak Ibunya membaca jurnal terbaru, kita sharing aja. Betul. Dan saya orangnya terbuka juga. Siapa tahu Bapak Ibu yang muda-muda duluan nih, ada baru nih Bu, bukan itu jawabannya. Saya suka kok dikritik, nggak jadi masalah. Iya. Silahkan Mbak Eka, saya kembalikan ke moderator. Betul, luar biasa Ibu. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Oke, baik, berarti untuk soal nomor 2, teman-teman menjawabnya masih belum tepat, tapi nggak apa-apa. Karena tadi yang seperti Ibu bilang, karena biasa kalau yang salah, nanti ketika dikasih tahu yang benarnya, cepat ingat malah ya Bu ya. Ingat, Karena ingat. itu, belajar dari kesalahan. Oke, baik, nggak apa-apa. Mungkin ada yang Karena ingin... kata kuncinya tadi, saya tambahkan sedikit. Kata Iya, kunci boleh. Kak Rines tadi udah betul, cuma terjebaknya Bapak Ibu dan Kak Rines itu tadi kata kunci di situ ada psikologis dan cedera kata Kak Rines. Nah, kalau cedera jawabannya jelas tadi yang itu. Nah, ini soal nomor 3. Oke, baik. Silakan dilanjutkan. Silakan soal nomor 3, waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang.
Oke, baik. Waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab untuk soal nomor 3-nya. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Silahkan. Dan juga jangan lupa diberikan alasan mungkin mengapa menjawab option A, B, C, D, dan E. Silahkan dari teman-teman semua dijawab untuk soal nomor 3-nya. Karena mengingat 1 menit juga waktunya sudah habis. Silahkan. Kak Rines jawabannya, Kak Isma, Kak Juliani, Kak Iza. Bagaimana? Oke, jawabannya ada yang A, ada yang B. Mungkin ada yang ingin memberikan alasan? Silakan. Sebelum kita lanjut ke Bunda Dian, kita mau mendengar dulu 1 atau 2 alasan dari kakak-kakaknya. Silakan. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman sebelum dilanjut ke Budian. Ada? Jawabannya ada A, ada B ya. Betul, ada 2 jawaban nih, Bu. Oke, mungkin boleh langsung saja lanjut ke Budian. Kayaknya dari 2 jawaban mungkin bikin bingung. Teman-teman Nggak ada semua yang silakan. mewakili, mungkin Iya. masih ada yang sambil kerja ya, Bapak Ibunya biasanya masih piket jaga. Oke, silakan dibantu, buka dulu kunci jawabannya Mbak Eka. Siap. Ya, jawabannya A. Ingat kita belajar kriteria pengkategorikan pasien. Di sini di manajemen keperawatan, data fokus pada kasus perawatan, kata kuncinya di sana yaitu 1,5 jam, perawatan tidak langsung 30 menit. Tingkat ketergantungan pasien ini menurut Hanson ya. Ini Mbak Eka minta konsep teori dari siapa? Ini pasien menurut Hanson sumbernya yaitu terdiri kalau kategori 1 yaitu self care, di kategori 2 itu namanya minimal care, kategori 3 itu intermediate care, kategori 4 yaitu modified intensive care, dan kategori 5 yaitu intensive care. Saya sengaja bahas ini, takutnya nanti keluar soal yang jawabannya bukan harus A, tapi mungkin diubahnya waktunya. Kalau tadi data fokus kita 1,5 jam, perawatan tidak langsung 30 menit, jawabannya A. Kalau nanti keluar soalnya waktunya itu 1 sampai 2 jam. Dengan waktu rata-rata efektif 1,5 jam per 24 jam, berarti kategori kita jawab itu self care. Ya Bapak Ibu ya. Silakan selanjutnya Mbak Eka, ada kalau nggak salah saya bahas lagi slide selanjutnya. Nah, ini dia. Lebih bisa untuk kepean dipegang lagi dinas nanti. Minimal care itu kata kuncinya 3-4 jam. Jadi kalau soalnya waktu UKOM nanti Bapak Ibu peserta malam ini, kalau diubahnya contoh kasusnya tadi, kalau soal Budian malam ini 1,5 jam. Kalau nanti keluar waktu yang dibutuhkan seorang perawat memenuhi kebutuhan pasiennya 3-4 jam, dengan waktu rata-rata efektif 3,5 jam, berarti jawaban choice-nya nanti minimal care. Saya ulang lagi, kalau waktunya 3-4 jam, itu nanti jawaban cari choice-nya yang minimal care ya Bapak Ibu. Kalau soalnya diubah, kalau soal saya tadi 1,5 jam, kalau di sini diubah lagi, membutuhkan waktu 5-6 jam. Berarti jawabannya cari choice-nya yang intermediate. Kalau dinaikkan lagi jamnya. Oke, hilang Mbak Eka. Slide-nya. Ya. Mbak Eka bisa Iya, Ibu, kayaknya dengar saya. Oke. jaringannya, maaf. Iya, jaringan Oke. kayaknya. Iya. Kita lanjut Bapak Ibu. Kalau waktunya di soal nanti diubah ya 7-8 jam, cari choice jawabannya yang modified intensive care. Kalau waktu seorang pasien yang kita pegang itu lebih banyak lagi, dia membutuhkan tenaga kita seorang perawat, yaitu 10-14 jam.
waktu rata-rata dalam 24 jam. Berarti kategori pasien yang kita rawat itu biasanya di intensive care, kayak di ruang ICU, kasus-kasus di ICU, ya. Ini biasanya pasien-pasien yang sudah memenuhi kebutuhan 10 sampai 14 jam. Jadi Bapak Ibu jawabnya intensive care. Ini pembahasan dari soal nomor 3, Mbak Eka. Baik, Terima kasih. sama-sama Bu Dian. Terima kasih juga untuk penjelasannya. Baik, mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin memberikan alasan sebelum kita lanjut ke soal nomor 4. Jika tidak, kita lanjut. Ini ada 2 option yang terpilih. Ternyata yang paling tepat option A ya. Oke, silakan mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau ada yang belum jelas, boleh. Jika tidak, saya izin lanjut ke nomor 4 ya. Oke, baik. Waktunya masih sama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, baik. Waktunya sebentar lagi. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab untuk soal nomor 4-nya. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Silahkan. Silakan teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Oke, dari Karines. Mungkin Karines mau sekalian juga memberikan alasannya mengapa menjawab option D. Ada yang menjawab B juga. Silakan, mungkin ada yang ingin memberikan penjelasan sebelum dilanjut ke Budian. Silakan, teman-teman. Berarti ada 2 option juga nih yang terpilih, ada D dan juga B. Mungkin yang lainnya, silakan ada yang belum menjawab. Kayaknya ada D, ada B ya. Betul. Oke, tapi kebanyakan menjawab D. Delta. Oke, mungkin boleh langsung saja ke Budian, silahkan. Kayaknya malam ini pada pendiam ya pesertanya Mbak Eka Iya, ya. karena ditambah lagi kan banyak. Menjelang 17, Bu. Oh iya, Kak Rines ya. Udah banyak kegiatan lomba kayaknya ya. Iya, Jadi dan Iya, Bu. lelah ya. dan Biasanya banyak kan new ya, member juga sih, Bu. Jadi masih malu-malu mungkin ya. ya nggak apa-apa, nggak Oke. apa-apa. Baik, Mungkin silakan. tanggal 17 kita ketemu lagi. Silakan bantu Mbak Eka buka kunci jawabannya. Baik. Oke, jawabannya D. Silahkan, Bu. D ya. Cuma sayang tadi nggak berani berargumen. Nah, tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh keperaluangan tersebut adalah laissez faire. Ini sudah sering kok soal-soalnya karena kata kuncinya di sini membebaskan atau membiarkan saja, merupakan pimpinan official, karya menentukan sendiri kegiatan tanpa diarahkan, tanpa koordinasi, staf dan bawahannya mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Ini menurut buku Manajemen Nur Salam 2002 masih dipakai konsep ini, di mana seorang pemimpin dia cuma sedikit sekali mengarahkan. Jadi dia betul-betul membebaskan aja seperti apa mau karyawannya atau stafnya silahkan. Ini kalau ada kata-kata kunci seperti soal di atas, laissez faire, jangan terjebak dengan demokrasi. Demokrasi ada soal-soal sebelumnya yang kita bahas, ya tipenya akan berbeda. Bantu Mbak slide selanjutnya. Di sini saya juga bahas biar ada pembanding. Nah, di sini Bapak Ibu bisa nanti soal-soal sebelumnya
Itu kita sudah 7 kali pertemuan, gaya-gaya kepemimpinan, Kak Rines pasti ingat nih, betul terus biasa Kak Rines jawabnya, ada otoriter ya Kak Rines ya, ada demokrasi, ada yang tadi jawabannya D, laissez-faire, ada yang karismatik. Ini ada buku Digilis, Nursing Management System Approach, kemudian yang diterjemahkan dalam buku Nur Salam 2014, yaitu Manajemen Keperawatan edisi 4 dalam praktek keperawatan profesional. Di situ ada beberapa gaya kepemimpinan Bapak Ibu. Ya, kebetulan malam ini gaya kepemimpinan yang data fokus tadi jawabannya gaya laissez-faire. Bisa dipahami Bapak Ibu, adik-adik malam ini kayaknya masih persiapan ke-17-an Iya, lagi merdeka rapat nih Mbak RT. Eka ya. Iya. Oke, baik. Kira-kira Apalagi nanti kalau tanggal 17 ini. Kalau tanggal iya. 17 harus semangat nanti. Iya, dan kebetulan tanggal 17 Ibu juga ya Bu ya moderatornya Bu ya. Iya. Moderator membawa materinya. Oke. Iya. Baik, bisa Bu, bisa dipahami. Oke, mungkin ada pertanyaan? Jika tidak, saya izin lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana? Lanjut? Lanjut ya, kita lanjut ke soal Lanjut, nomor... Kak. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab. Silahkan dijawab untuk soal nomor 5-nya. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih? Oke, dan juga jangan lupa diberikan alasannya. Jika malu untuk bicaranya di mikrofon, nggak apa-apa, di chat aja, nggak apa-apa. Oke, silahkan. Silahkan dijawab, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Oke. Waktu 1 menitnya sudah habis. Mungkin boleh teman-teman langsung dijawab. Silahkan. Oke, 1 orang yang menjawab. Jawabannya mungkin ada lagi kah selain Kak Juliana? Mungkin Kak Juliana juga boleh memberikan alasan mengapa menjawab option E. Untuk teman-teman semua gimana nih? Ini saking soalnya susah atau memang bingung atau gimana nih? Belum pada jawab. Silahkan. Oke, masa dari... Oke, ada yang menjawab C juga. Lanjut, mungkin ada lagi? Bingung Bu, belum hafal jenis hafal. dari... Terus Kak Rines, betul. Iya Kak Rines, 6 kali pertemuan Dian belum masuk ya kayak konsep pendelegasian. Malam ini kita membahas pendelegasian. Karena memang manajemen ini ribet kalau nggak kita bahas. Nah, memang sengaja Mbak Eka minta dadakan saya buat soal pendelegasian. Nggak apa-apa Kak Rines, kalau pusing kita sama-sama pusing. Mudah-mudahan hukum nanti kita nggak pusing lagi. Amin. Oke, biar nggak makin pusing, silahkan Budian Ya, langsung silakan kunci dibahas. jawabannya dibuka aja, kayaknya banyak yang Oke. Iya, jawabannya C ada dari Ya, Kak Yekti ini menjawab C. jawabannya C. Silahkan. Jadi kata kuncinya delegasi ini salah satu topik manajemen keperawatan waktu kita mengambil bangku kuliah S1 maupun D3 keperawatan dulu.
yang kita dari D3 belajar pendelegasian, mengambil yang S1 dari jalur reguler pun kita belajar pendelegasian. Apa itu delegasi? Dalam praktek keperawatan profesional sering mengalami masalah di mana proses delegasi tidak dilaksanakan secara efektif. Hal ini biasanya dikarenakan 3 hal. Pertama, under delegation, pelimpahan tugas yang terlalu sedikit. Staf diberi wewenang yang sangat sedikit, terbatas, dan sering tidak terlalu jelas. Jadi kalau ada contoh kasusnya nanti, seorang atasan memberi pendelegasian, melimpahkan tugasnya kepada staf yang diberi wewenangnya sangat sedikit dan sering tidak jelas dia dalam memberi perintah. Berarti jawabannya nanti choice-nya under delegation namanya. Kalau over, itu pemberian delegasi kebalikan dari under, yaitu yang terlalu berlebihan. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau ada turunan soal atau pengembangan soal keluar waktu hukum nanti, seorang manajer yang memberi atau mendelegasikan tugasnya kepada stafnya, yang dimana dia melakukan pemberian pendelegasian itu dengan yang overload kerjanya dari satu staf itu dia berlebihan. Mungkin bentuk bahasanya nanti dikembangkan oleh yang membuat soalnya. Ingat, kalau delegasinya berlebih, berarti di situ dia menyalahkan wewenang. Berarti jawabannya over delegasi. Kalau unproper delegasi, apa itu kata kuncinya? Pelimpahan yang tidak tepat. Kesalahan yang ditemukan adalah pemberian tugas limpah orang yang tepat dan alasan delegasi hanya karena faktor senang aja. Karena gini, saya senang nyuruh Mbak Eka, staf saya. Contoh kasus, karena saya dekat sama Mbak Eka, kemudian saya kasihkan, saya limpahkan. Karena apa? Faktor senang aja, saya senang nyuruh Eka gitu. Nah, kalau ada nanti bentuk soalnya kata-katanya karena kesenangan seorang atasan itu cuma, ya udah senang aja aku ngasih dia tugas. Pelimpahan ini tidak efektif. Akhirnya apa yang terjadi? Kecenderungan pimpinan menilai pekerjaan berdasarkan unsur subjektif. Bisa jadi karena saya suka aja sama staf saya namanya Eka gitu. Ya udah saya kasih aja Eka banyak job biar Ekanya banyak uangnya. Nah, ini nanti kalau keluar kasus pengembangan seperti itu, berarti jenis pendelegasian itu unproper delegasi. Ini boleh dihafal ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya pendelegasian itu tebal sekali. Pertemuannya beberapa SKS dulu kita kuliah. Tapi malam ini kita udah ringkas. Tinggal Bapak Ibu kuasai aja kata kuncinya. Mau nanti choice-nya jawaban under delegasi, berarti kata kuncinya stafnya terlalu sedikit diberi pekerjaan. Kalau kebalikannya, over delegasi, berarti yang terlalu berlebihan dia dikasih wewenang. Kalau unproper delegasi, dia cuma karena kesenangan. Stafnya suka sama seseorang, ya udah kasih dia kerja. Yang kasihannya yang nggak ada dia senang, akhirnya apa? Nggak ada job dong stafnya. Itu. Ya, Bapak Ibu, pelan-pelan nanti minggu selanjutnya saya akan coba buat lagi soal pendelegasian. Karena ini soal Mbak Eka, saya tanya, yang ikut UKOM anak saya kemarin, pendelegasian banyak keluar Bunda, kata gitu. Ya udah, ayo kita bahas gitu. Karena Berarti pendelegasian sama supervisi malam ini memang baru Mbak. Soal iya. baru, tadi sebelumnya supervisi, yang ke ini pendelegasian. Nggak apa-apa Mbak Eka, pelan-pelan. Kayaknya mungkin adik-adik ini baru sekali nih ketemu Dian, kecuali Kak Rines nih. Jadi masih Iya. pendiam aja nih. Nggak apa-apa, kita pemanasan dulu. Oke, baik. Berarti Bunda Dian juga memberikan soal nomor 5 ini berdasarkan survei dulu ya, Ibu ya, ke yang... Saya survei ke yang ikut. Oke. Alhamdulillah Mbak Eka, ini juga untuk reward untuk tim Popo. Kami Iya. sih sedih sebenarnya. Kenapa? Mahasiswa saya tidak 100%. Ada satu yang nggak lulus Mbak Eka. Luar biasa sedihnya saya. Ada satu dari semua peserta kami, satu nggak lulus Mbak Eka. Tapi Ya. insya Allah di Oktober kami akan bantu peserta kami itu. Karena ini namanya sudah usaha. Hasil Tuhan yang Betul. menentukan. Jadi saya rangkul Betul. anak saya, Bunda gimana Bunda, kami sudah maksimal. Masalah hasil akhir itu Tuhan yang menentukan. Yang penting kita sudah Ikhtiar berusaha. Jadi peserta berusaha. kami untuk yang baru diumumkan, anak saya ada satu yang nggak lulus. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta Poko komputernya 100% nanti. Amin. Tetap Oke. doakan. Ya, Amin. lanjut Mbak Eka. Oke, baik. Kita lanjut ke soal nomor 6. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari Kak Rosita, Kak Rines, silakan. Jika tidak, kita langsung lanjut nih ke soal nomor 6. Izin ya, lanjut ya.
Silahkan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik. Waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab untuk soal nomor 6-nya. Kira-kira jawaban yang paling tepat dari option A sampai E apa nih? Silakan. Oke, dari Karines E. Mungkin Karines sekalian memberikan alasan. Silakan. Mewakili temannya atau teman-teman yang lain. Kak Rosita juga silakan, Kak Rosita. Oke. Antara izin menjawab ya Kak, Baik, antara D sama E Kak. Antara B sama E. Antara D sama E. D sama E. Oke, berarti Kak Rosita masih bingung ya. Kalau boleh tahu Kak Rosita dari mana? Dari kampus mana? Dari Stika 17 Karanganyar Kak. Oke, baik. Duh, Salam jauh ya. kenal, Kak. Iya. Luar biasa. Memang yang ikut Koko nih jauh-jauh, kemarin dari Papua juga ya Mbak Eka. Luar biasa. Betul, iya. Ada dari Jakarta, Saya Papua, senang, Kalimantan. saya sangat senang Mbak Eka diajak bergabung di sini, nambah wawasan saya juga. Nambah link juga, jadi kenal juga kan Iya, sama jadi kenal sama teman-teman. Bapak Ibunya, nambah saudara juga, Betul. Oke. berbagi ilmu. Bahkan lebih asik lagi kalau misalkan teman-teman atau ibu-ibu bapak-bapak semua on cam semua ya Bu ya. Jadi ketika kita main ke kotanya Iya. mungkin ketemu masih inget, oh ini yang Iya, ikut iya. bimbel gitu. Oke. Baik, Iya, nambah mungkin saudara. ada yang ingin menjelaskan selain Kak Rosita antara D dan E. Karines menjawab E dan hampir semua juga menjawab E. Oke, mungkin silahkan dari Bunda Dian biar nggak makin galau, Dibantu nggak makin bingung. iya, Silahkan. slide kunci Oke. jawabannya. Jawabannya Kan C. ketika jebak ya. Cek, kompensasi, saya jelaskan sedikit. Kak Rines tadi terjebak dengan soal yang beberapa minggu yang lewat, Kak. Kompensasi yang tidak langsung ya, Kak. Soalnya sudah keluar minggu yang lewat. Hari ini kita jawabannya di C. Kompensasi adalah sebagai pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan karena mereka telah memberi sumbangan kepada pencapaian organisasi. Ini sumbernya menurut Suwanto tahun 2001, yaitu tentang konsep upah dan gaji. Jadi dalam manajemen, ingat, yang mendukung manajerial itu berjalan, yang M yang kelima yaitu money, uang. Yang pertama adanya SDM, ini konsep di manajemen. Kalau SDM-nya ingin baik hasilnya, ingin bagus hasilnya, output-nya bagus, pasti uang ya, kita nilai terakhir itu memenuhi enggak, puas enggak karyawan kita. Nah, dari kompensasi menurut dari Suwanto adalah sebagai pemberian imbalan jasa. Jadi bentuk penghargaan yang diberikan oleh manajemen rumah sakit tersebut, imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi yang ditentukan. Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat digunakan bagi karyawan yang bekerja untuk meningkatkan lebih giat lagi. Maka mereka lebih produktivitasnya meninggi, lebih menyukai pekerjaan tersebut. Nah, ini bisa dibaca di buku Suwanto. Bapak Ibu ingat lagi konsep waktu kuliah dulu tentang upah atau kompensasi untuk staf atau pekerja. Silakan Mbak Eka, masih ada nggak pembahasannya saya buat tadi ya? Ini referensinya ada juga selain dari Suwanto tadi, kompensasi itu pakar manajemen Pak Nur Salam ya, dalam buku manajemen keperawatan ya.
Salemba Medica, ya penerbitnya. Itu juga banyak sekali membicarakan tentang upah, gaji, insentif, reward, ya. Karena kita orang manajemen pasti tidak lepas dari uang yang kita bicarakan. Karena setelah kita menyuruh orang bekerja, ujung-ujungnya uang, Mbak Eka, ya, yang tidak Betul. bisa dilepaskan. Oke, itu soal ke-6. Kita masuk nanti soal terakhir, Mbak Eka, ya. Siap. Oke, Silakan, mungkin Mbak. dari soal nomor 6 ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan dari teman-teman semua soal nomor 6 ada yang masih bingung atau gimana karena jawabannya hampir belum tepat kan? Iya. Jawaban yang paling tepat yang C ya, teman-teman. Nanti Silahkan bisa dibaca lagi pembahasannya. Kalau saya terlalu cepat, Mbak Eka menjelaskan karena keterbatasan waktu. Tadi Mbak Eka kan suruh buat pembahasannya tuh. Nah, itu bisa sambil dinas, Bapak Ibunya, adik-adiknya. Bisa tuh sambil duduk, oh ini kata kuncinya ini, gitu. Pelan-pelan. Oktober masih lama kan? Masih ada sebulan 2 bulan lagi. Betul. Insya Allah Siap. bisa. Insya Allah Insya bisa. Allah bisa. Oke, baik. Saya izin lanjut ke soal nomor 7 ya. Kalau misalkan emang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan Salah lagi. lagi deh, kata Kak Rines. Iya Kak Rines, malam ini kan Mbak Eka minta soal yang terbaru. Ini Iya, bocoran dari peserta UKOM. Jadi tambah 10 betul. Kak Rines, tanggal 17 jangan nggak ikut Kak Rines ya. Kita akan Iya, buat lagi soal-soal baru. baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya, teman-teman. Nah, siap waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Oke, baik. Waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, silahkan dijawab untuk soal nomor 7-nya. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih? Silahkan. Silahkan teman-teman semua. Silahkan untuk soal terakhirnya, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih? Oke, B. Ada lagi? Mungkin ada yang ingin memberikan alasan juga. Silahkan. Oke, jawabannya serempak nih menjawab B semua. Oke, mungkin ada yang ingin memberikan alasan, Karines? Kak Iza? Yang lainnya mungkin yang belum menjawab? Atau kita langsung lanjut saja ke Budian ya? Oke, baik. Silahkan Mbak, Budian. kunci jawabannya minta Mbak Eka Mau mencoba buka. tadi, Bu? Oke, baik. Silahkan dicoba dulu. Kak Rines tadi udah jawab planning nih. Tuh jawabannya. Oke, Mbak Rines coba Mbak Rines jelaskan dulu. Iya, kenapa saya coba ke soal tadi, Bu? Soalnya Kak, Mbak Eka. Iya. Nah, Apakah fungsi manajer yang dilakukan oleh kepala ruangan? Di sini saya pilih tadi planning karena apa? Planning itu adalah saya ambil tadi kata kunci karena seorang kepala ruangan mengidentifikasi tingkat ketergantungan pasien di ruang bedah. Jadi berarti ada perencanaan yang harus dibuatkan oleh kepala ruangan untuk
di ruang bedah. Jadi saya pilih tadi planning. Kalau organizing kan itu menetapkan struktur organisasi, model penugasan. Kalau staffing kan kita udah jelas tahu ini adalah merupakan penjadwalan atau sosialisasi bahkan untuk mengorganisir pegawai-pegawai baru gitu. Kalau directing itu adalah pemberian motivasi atau supervisi mengatasi adanya konflik. Kalau controlling ini biasanya penilaian kinerja. Jadi lebih tepatnya adalah planning karena ada di sini kata kunci sedang mengidentifikasi tingkat ketergantungan pasien di ruang bedah gitu. Saya ambil Bu. Terima kasih. Oke, good baik. ya. Kak Rines kayaknya memang dari awal Mbak Eka, Bapak Ibu yang lain ya. Kak Rines ini memang kalau saya bisa menilainya memang pakar sekali di manajerial, cocok jadi bos nanti ya. Kalau Amin. konsep manajemen beliau ini memang sangat mantap. Silakan dibuka Mbak Eka yang sudah dijelaskan Mbak Rines tadi, good sekali, bagus sekali. Ingat Bapak Ibu ya, kita belajar, buka lagi referensi waktu kuliah. Fungsi manajemen itu seperti yang Kak Rines jelaskan tadi, ada PLAK ya, P itu planning, O itu organizing, A-nya itu activating, C-nya itu controlling. Kebetulan di kata kuncinya tadi Kak Rines sudah jelaskan, Bapak Ibu juga pasti paham. Di sana kenapa dijawab? Karena kepala ruangan di situ dia melakukan proses di mana dia melakukan bertugas untuk menentukan visi, misi, tujuan, kebijakan, peraturan-peraturan dalam pelayanan keperawatan, kemudian membuat perkiraan jangka panjang, jangka pendek, itu tugas dari kepala ruangan masuk di fungsi pertama yaitu planning. Kalau controlling dia memang sudah fungsi yang terakhir. Setelah planning dikerjakan, organizing yaitu organisasinya, siapa aja pekerjanya masuk di situ. Di sana organisasi ada orientasi pasien baru yang kita kemarin minggu dulu kita bahas, kemudian ada orientasi perawat baru, itu masuknya di organizing. Kalau staffing yaitu ketenagaan, di mana nanti contoh-contoh soalnya minggu kemarin kita juga ada bahas jawabannya fungsi yang ketiga yaitu staffing seperti yang Kak Rines jelaskan tadi, yaitu membahas tentang staff, isinya itu staffing. Kalau yang controlling yaitu fungsi yang terakhir, di mana di sini kepala ruangan setelah dia melakukan perencanaan planning, setelah melakukan geraknya auditing, kemudian dia terakhir melakukan kontrol, mengevaluasi, berjalan nggak perencanaannya, berhasil nggak dia melakukan perencanaan jangka panjang, jangka pendeknya untuk stafnya. Jadi jawabannya controlling. Nah, kebetulan fungsi manajemen dari soal terakhir ini jawabannya pada betul semua ya, planning. Mudah-mudahan nanti keluar soal ini sangat membantu Bapak Ibu. Nanti insya Allah saya akan bahas pertemuan selanjutnya Mbak Eka, fungsi-fungsi yang ini pembahasannya yang tadi Kak Rines simpulkan tadi, ini lebih lengkapnya saya ketikkan Mbak Eka. Kalau organizing itu meliputi beberapa kegiatan, kata kuncinya nanti kalau ada soalnya Bapak Ibu menetapkan organisasi, menentukan metode penugasan, mungkin pertemuan selanjutnya saya akan ada kunci yang akan menjawab organizing. Kemudian staffing, apa aja seperti yang saya jelaskan tadi, orientasi staf, penjadwalan kata Kak Rines tadi, rekrutmen pegawai baru. Kalau ada contoh soal nanti rumah sakit melakukan rekrutmen, apa fungsi manajemen yang dilakukan rumah sakit tersebut? Jawabannya staffing. Kalau directing, fungsi yang directing apa pula itu? Apabila ada contoh kasus, seorang manajerial kepala ruangan memberi motivasi kepada bawahannya, melakukan supervisi, kata Kak Rines tadi, itu jawabannya nanti directing. Kalau controlling, kalau ada nanti contoh kasusnya seperti ini, seorang kepala ruangan melakukan penilaian kepada kinerja staf yang baru dilakukan pengangkatan di ruangan bedah, melakukan pengendalian mutu. Ini jawabannya controlling. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini pembahasan dari fungsi-fungsi manajemen yang kita bahas. Kalau ada nanti bentuk-bentuk soal yang lain, ini kata kuncinya. Baik, Mbak Eka. Oke. Mungkin pelan-pelan nanti bisa kita bahas lagi untuk pertemuan selanjutnya, Mbak Eka. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian atas
penjabaran soalnya dari soal nomor 1 sampai 7. Mungkin dari teman-teman semua kira-kira ada yang ingin ditanyakan kah dari soal nomor 1 sampai nomor 7? Silahkan. Jika tidak, saya sudah share link absensi di kolom chat, silahkan diisi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Budian. Mohon maaf juga ngabarinnya hari ini mendadak banget ya Ibu ya. Mungkin Ibu lagi sibuk tadi tiba-tiba saya kabarin. Terima kasih Ibu. Mohon maaf juga. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penjelasan-penjelasannya dari soal nomor 1 sampai nomor 7 yang luar biasa ini. Sangat membantu pastinya buat teman-teman dan ibu-ibu bapak-bapak semua. Oke, baik. Terima kasih juga buat ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semua yang menyempatkan bimbel pada malam hari ini. Oh ya, satu lagi, Voko itu menyediakan tryout juga. Jadi nanti buat teman-teman atau bunda-bunda, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ingin mengikuti tryout untuk latihan, karena sebentar lagi ada yang UKOM kan ya di bulan Agustus juga ya, tanggal 19 Iya. kalau nggak salah. Iya, jadi Iya. mungkin bisa latihan dulu, nanti silahkan chat Mas Alvin di grup kalian masing-masing sudah di-share kontaknya. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih Budian. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih Bu, sehat selalu ya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Eka dan teman-teman, Bapak Ibu, peserta malam ini. Mudah-mudahan soal-soal kita tadi bisa dipahami, dipelajari. Mungkin insya Allah tanggal 17 kita akan ketemu lagi.